Halo movie lover, kali ini Movie One akan mengulas sebuah film tentang aksi dua orang polisi yang sebenarnya dulu adalah teman lama. Namun karena suatu hal mereka ini jadi tidak begitu akur. Kemudian karena suatu tugas membuat mereka harus bekerja sama dalam mengusut sebuah kasus dugaan pembunuhan. Lalu berhasilkah mereka? Gak usah berlama-lama, langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Diakite Usman, seorang pria berkulit hitam yang berprofesi sebagai polisi, berpangkat komisaris yang bertugas di divisi kriminal. Ia beserta anggotanya sedang menyelinap masuk ke dalam sebuah gedung untuk menangkap seorang DPO kelas kakap yang bernama Jordan Diaz. Sampai di dalam, ternyata di sana sedang diadakan pertarungan bebas secara ilegal. Mereka yakin jika Diaz pasti berada di tengah kerumunan tersebut. Dengan bermodalkan sebuah foto, mereka mencoba menemukannya. Lama mereka mencari belum juga ketemu. Hingga kemudian si promotor menyebutkan pemenang pertandingan itu adalah Jordan Diaz. Usman pun langsung mencocokkan wajah si pemenang ini dengan foto yang ada di handphonenya. Ia ada sedikit kemiripan meskipun di foto agak kurusan karena itu adalah foto 3 tahun yang lalu. Kemudian Usman dengan santainya masuk ke dalam ring, merebut megapon, kemudian meminta semua pengunjung untuk kembali pulang karena sang bintang akan ditahan. Tapi tentu saja tidak semudah itu Ferguson. Diaz melawan, kemudian melepas borgolnya, lanjut menantang Usman untuk adu duel. Penonton kembali bersorak mendukung Jordan Diaz. Pertarungan pun dimulai. Rekan Usman kemudian memanggil bantuan. Pertarungan masih berlanjut. Hingga kemudian Usman berhasil mengunci Diaz. Bertepatan saat itu dengan bantuan datang, Jordan Diaz berhasil diamankan. Sebelum bubar, Usman menyuruh si promotor untuk mendeklarasikan jika pemenangnya adalah polisi. Sementara itu di scan lain, François Monge, seorang polisi berpangkat kapten yang bertugas sebagai wakil komisaris di Polsek 12, sedang bertemu dengan psikiaternya untuk membahas karirnya. Sang psikiater membacakan berkas Monge jika Monge telah 3 kali gagal tes komisaris, pernah mengajukan pindah ke divisi kriminal, kontra terorisme dan layanan perlindungan namun ditolak. Kemudian si psikiater menunjukkan sebuah foto wanita bernama Clarissa Malbec yang ditangkap atas dugaan perampokan. Dan diduga Monge pernah bertemu dan makan malam dengannya. Lanjut si psikiater mengatakan jika Monge dianggap beban dan dianggap mengidap kompleks superioritas akut oleh para koleganya. Namun Monge membantah semuanya. Kemudian ia malah mengalihkan pembicaraan dengan merayu si psikiater. Pembahasan karir pun berakhir dengan aksi peraduan senjata. Keesokan harinya, Usman dipanggil oleh atasannya di kantor. Ia diinterogasi terkait bisa-bisanya ia ikut serta dalam tarung bebas melawan si Diaz. Atasannya menunjukkan sebuah video pertarungan antara Usman dan Diaz yang telah diunggah oleh tangan jahil ke internet dan viral. Namun ternyata ia tidak memarahinya. Bahkan kementerian menganggap Usman memang ditakdirkan terkenal. Kemudian karena kepolisian sedang mengalami krisis humas, maka Usman akan dijadikan wajah kepolisian yang baru. Untuk itu si atasan menugaskan Bernard Meok agar selalu merekam setiap aktivitas Usman dan memviralkannya menjadikan Usman sebagai pahlawan untuk kampanye citra kepolisian di media sosial dengan nama Kepolisian 2.0. Berpindah ke scan Monge, saat ini Monge tiba di kantornya, langsung meng-cross-check kebenaran ke rekan-rekannya tentang dianggapnya Monge sebagai beban dalam investigasi. Di luar dugaan ternyata teman-temannya pun langsung menjawab jika Monge dinilai tak hanya beban dalam investigasi, namun juga egois, banyak bicara, pembual, mesum, bahkan terlalu banyak memakai parfum. Ia pun tak bisa berkata-kata lagi. Keesokan harinya di stasiun kereta, Monge menjemput kepulangan kedua orang tuanya. Tiba-tiba sekelompok anak terdengar sedang berteriak kaget karena melihat mayat lelaki di sela-sela gerbong kereta. Monge pun langsung mendatanginya, apalagi stasiun itu berada di wilayah Polsek 12. Sementara itu Usman dan anggotanya juga langsung mendatangi TKP karena mendapat berita dari kantornya. Tiba di TKP, Usman bertemu dengan Monge, saling say hello sebentar, kemudian bersama-sama mendatangi korban. Ternyata tubuh korban terpotong jadi 2. Di stasiun hanya ditemukan potongan bagian atas, yaitu antara kepala sampai dengan perut.
Sesampainya di kantor, mereka dikabari jika potongan tubuh bagian bawah juga telah ditemukan. Berikut identitasnya yang bernama Kevin Marshall. Usman yang melihat si Meok masih merekamnya secara live, kemudian menghentikannya karena merasa terganggu. Usman bermaksud akan memecahkan kasus ini bersama tim divisinya, sementara Mungi yang merasa TKP korban ditemukan berada di wilayahnya, berharap mereka jadi tim hebat dan dapat memecahkan kasus pembunuhan ini. Akhirnya dengan berat hati, Usman pun menerimanya sebagai rekan tim. Investigasi pun dimulai. Mereka kemudian berangkat ke Pulau Reunion, tempat potongan tubuh bagian bawah ditemukan, yang juga merupakan domisili korban. Di sana mereka akan dijemput oleh Alice Gauder, wakil komisaris kepolisian Reunion. Seperti biasa mereka sedikit adu mulut, salah satunya Mungi menyindir Usman yang payah tentang wanita. Sesaat kemudian Alice tiba. Dengan serta-merta Usman langsung men-setting wajahnya semanis mungkin untuk menggoda Alice sebagai jawaban sindiran Mungi yang katanya payah tentang wanita. Mereka kemudian menuju ke tempat tubuh bagian bawah disimpan. Sampai di lokasi, mereka langsung memeriksa korban. Alice menjelaskan jika Kevin Marshall tinggal bersama ibunya dan pernah dipenjara terkait perdagangan narkoboy. Petugas Iden kemudian menjelaskan jika tubuh korban terpotong karena benda yang tajam dan panas karena lukanya seperti terpanggang, serta terdapat 2 luka tembak di paha dengan peluru kaliber 7,62 mm. Investigasi kemudian dilanjutkan ke TKP penemuan tubuh bagian bawah. Usman yang berpangkat lebih tinggi kemudian memerintahkan Mungi untuk memeriksa TKP di bawah tempat jatuhnya korban. Sementara ia akan menemani Alice memeriksa di TKP bagian jalan. Usman melihat ada bekas tembakan di jalan, sehingga sementara analisanya adalah korban ditembaki, kemudian lepas kendali menabrak pembatas, terkena kabel beraliran listrik besar sehingga terbelah tepat di atas kereta, sehingga potongan atas tersangkut pada kereta dan potongan bawah jatuh ke tanah. Pelaku kemudian berhenti dan mengambil motornya untuk menghilangkan TKP. Tentu saja Usman menjelaskannya dengan tetap menyeting wajahnya ke sweet mode hingga Alice pun merona. Sesaat kemudian Mungi ikut nimbrung. Usman kemudian menanyakan, bukankah stik yang diemut oleh Mungi itu adalah stik yang digunakannya untuk mengorek tubuh korban tadi. Mungi pun mengelaknya, kemudian dengan diam-diam membuangnya karena malu. Investigasi dilanjutkan ke rumah korban. Ibu korban mempersilahkan masuk ke dalam. Ya, cuma masuk saja mereka harus berdebat. Sampai di dalam, Usman beralasan ingin ke toilet, padahal ingin menelusur ke kamar korban. Sedangkan Mungi lanjut mewawancarai dengan si ibu. Usman melihat wallpaper komputer korban yang bergambar Kevin dan seorang wanita berkaos tulisan Lee Sherry, serta menemukan flyer tentang sebuah acara di bar Lee Sherry. Mungi mengabarkan kepada si ibu jika anaknya Kevin telah meninggal. Sontak saja si ibu menangis. Mendengar tangisan, Usman langsung turun ke bawah membantu menenangkannya. Setelah tenang, si ibu mengatakan jika sebenarnya Kevin orang yang baik namun salah pergaulan. Salah satunya adalah berteman dengan Nader alias Cepu. Ia juga mengatakan jika Kevin pernah bekerja di sebuah farmasi namun dipecat karena dituduh mencuri obat-obatan. Sejak itu Kevin selalu menghabiskan waktunya di bengkelnya. Penelusuran pun berlanjut ke bengkel Kevin. 2 anjing galak menjaga di depan bengkel. Masuk ke dalam, ternyata itu bukanlah bengkel, namun sebuah laboratorium. Melihat sisa obat-obatan, Mungi menduga jika itu adalah lab untuk membuat narkoboy. Usman kemudian memfotonya dan mengirimkan ke Yasmin, temannya yang berada di lab kepolisian. Informasi lagi dari si ibu jika Kevin juga berteman dekat dengan seorang wanita yang bernama Jessica. Jessica bekerja di sebuah bar. Usman langsung menduga jika wanita itulah yang berada di foto bersama Kevin. Penelusuran pun berlanjut ke bar Lee Sherry. Di sana Usman membagi tugas. Mungi berjaga-jaga, sedangkan Usman ke ruang ganti menemui Jessica. Melihat Jessica dalam situasi yang aduhai, ia lalu meminta Mungi untuk bertukar tugas. Bertemu dengan Jessica, Mungi langsung to the point aja mengatakan jika Kevin telah terbunuh. Jessica menjelaskan jika Kevin mulai berubah sejak mampu membuat ramuan narkoboy dan menjualnya bersama Nader alias Cepu temannya. Dikatakan jika Nader
bekerja di wahana tembak laser di mall. Sementara itu di luar, Usman yang mengobrol dengan si penjaga yang bernama Karl Muller. Karena obrolan yang menjurus ke rasis, Usman jadi emosi, berlanjut menjadi saling adu jotos. Karl ini kuat sekali, pukulan Usman seperti tak terasa baginya. Hampir kewalahan Usman meladeninya. Munge kemudian mengambil senjata listrik, menembakkannya ke Karl, namun seperti tak berefek. Hingga tiba-tiba Karl terjatuh dan ternyata meninggal. Usman meyakini jika itu pasti karena efek mengkonsumsi narkoboy. Sampai di mobil, mereka mendapati mobilnya dalam keadaan dicoret-coret dengan tulisan "Pergilah orang negro dan gay". Membacanya Usman tambah emosi dan yakin jika obrolan Karl tadi tak hanya sekedar lelucon semata dan mungkin masih ada gerombolan lainnya. Di kantor, Alice membukakan arsip Karl Muller. Informasi tentang Karl Muller hanyalah jika ia bekerja untuk perusahaan keamanan Securitek. Usman lanjut menunjukkan sebuah tato di leher Karl seperti sebuah kode, namun Alice tidak memahaminya. Sesaat kemudian, mereka disapa oleh Komisaris Mercier, atasan Alice. Mercier berharap jika Karl mati bukan karena terbunuh, tapi karena serangan jantung. Tapi Usman bersikeras jika Karl mati karena pengaruh dari narkoboy. Kemudian ia meminta Alice untuk membandingkannya dengan hasil lab Karl dan Kevin. Mereka bertiga kemudian makan malam di sebuah restoran. Saat bersamaan, Antoine Brunner atau Pak Wali Kota datang juga ke restoran. Alice menjelaskan jika Pak Wali mempunyai banyak tempat bisnis termasuk restoran itu. Ia membeli semua tempat bisnis saat ekonomi lokal jatuh dan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Penjelasan Alice terhenti karena Pak Wali mendatangi mereka. Pak Wali mengatakan jika ia sudah mengetahui Usman dan Munge di wilayahnya untuk menyelidiki kasus kematian Kevin, serta ia juga berharap agar Usman dan Munge segera mengetahui siapa pelakunya. Keesokan paginya mereka bertiga menuju ke Securitek. Usman membuka pintu tempat pelatihan di Securitek dengan menendangnya, kemudian langsung menanyakan siapa manajernya. Lama tak ada jawaban, Usman langsung mengeluarkan tembakan peringatan. Seorang pria bernama Goran Jurdik mengaku jika ia bosnya. Usman lalu menanyakan di mana letak loker Karl Muller. Munge lalu ke ruang ganti untuk mencari loker milik Karl Muller. Usman lanjut menanyakan Goran tentang Kevin Marshall, tapi ia mengaku tak mengenalnya. Kemudian mengatakan tentang kata-kata "pergilah orang negro dan gay". Mereka semua malah tertawa. Usman kembali bertanya tentang maksud tato di lehernya. Goran pun menjawab jika itu hanyalah simbol kelompoknya, yaitu Putra Clovis, yang merupakan kelompok diskusi karena mereka suka sekali dengan diskusi. Munge menemukan loker milik Karl yang terkunci gembok, lalu membukanya dengan paksa. Sementara itu, Usman dan Alice hampir dikeroyok setelah Usman menuduh mereka pasti habis memakan narkoboy karena wajahnya pada pucat-pucat. Saat bersamaan, Munge keluar dari ruang ganti dan menghentikannya dengan tembakan peringatan. Kemudian menunjukkan sepucuk pistol Tokarev yang ditemukan di loker milik Karl Muller. Di kantor, Munge menyimpulkan hasil investigasi, yaitu Karl Muller adalah pelaku penembakan Kevin Marshall. Alice juga menambahkan jika Karl mempunyai mobil dengan jejak ban yang sama di TKP. Mercier kemudian menambahkan jika hasil balistik memastikan jika senjata itu adalah benar senjata pembunuhan. Lanjut memberikan selamat kepada mereka karena berhasil menemukan pelakunya. Tapi Usman berpikir jika tidak sesederhana itu dan mencurigai kelompok Putra Clovis. Kecurigaan bertambah saat melihat Goran dan anak buahnya keluar dari ruangan Mercier sambil tersenyum kepuasan. Dianggap kasus sudah selesai karena tersangka telah mati. Kemudian Alice mengantarnya ke stasiun. Munge yang melihat Usman hanya diam saja menganggap itu karena Usman jatuh cinta pada Alice dan berat untuk meninggalkannya. Sementara Usman berpikir jika mereka pasti telah ditipu. Tak mungkin hanya antara Karl dan Kevin. Karl dijadikan sebagai pelaku yang ideal karena sudah mati dan kasus ditutup. Mereka pun tak jadi pulang, lalu pergi ke wahana tembak laser untuk mencari Nader alias Cepu. Nader yang melihat polisi mencarinya, lalu mencoba untuk melarikan diri. Informasi dari Nader, jika kematian Kevin ada kaitannya dengan Putra Clovis. Kevin merasa diancam dan ketakutan, kemudian mengadu ke polisi. Nader menambahkan jika sebelum kejadian, Kevin terlihat sering menelepon Komisaris Mercier. Investigasi kini mengarah ke Komisaris Mercier.
Mereka kemudian mulai mengikuti Mercier hingga pada sebuah rumah. Mereka berniat akan menyusulnya. Namun yang keluar adalah Pak Wali Kota. Ternyata itu adalah rumah Pak Wali Kota. Pak Wali mengatakan jika Mercier datang untuk membahas perluasan kantor polisi. Kemudian Usman langsung mengadukan tentang Mercier terkait kasus Kevin. Usman menjelaskan jika Kevin merupakan pemasok vitamin ke kelompok milisinya Pak Wali. Karena merasa terancam, lanjut meminta perlindungan ke Komisaris Mercier. Ternyata Mercier adalah bagian dari geng milisi tersebut, lalu Kevin dibunuh. Ternyata Pak Wali menanggapinya lain. Ia menuduh Usman berkata demikian karena merasa tertindas antar sesama komisaris karena berkulit hitam sendiri. Pak Wali menawarkan Usman untuk pulang dan ia akan membantu karirnya dengan menghubungi koleganya di kementerian. Selaras dengan itu, Pak Wali juga mengancam agar mereka segera pulang atau akan dituntut karena pelecehan. Mereka pun angkat kaki dari hadapan Pak Wali, tapi tidak menyerah begitu saja. Ia lantas kembali mengikuti Mercier. Mercier yang tahu ia sedang diikuti, kemudian langsung tancap gas, hingga pada sebuah persimpangan, ada mobil lain yang mengincar mobil mereka, berusaha mendorongnya ke jurang. Monge berusaha menembaki namun gagal, lalu melemparkan bom asap dan mobil lawan pun terlempar ke jurang. Malam harinya ia bertamu di tempat Alice untuk bermalam. Esok paginya, mereka pergi melanjutkan misi tanpa melibatkan Alice karena sangat berbahaya. Mereka menyusup ke rumah Pak Wali. Di ruang pribadi Pak Wali, mereka menemukan sebuah rencana serangan terkoordinasi. Diketahui rencana akan menyasar ke KFC, masjid, serta pemukiman imigran Afrika. Dan ternyata rencana itu akan dimulai hari itu juga jam 5 sore. Mereka pun langsung menuju ke titik kumpul kelompok Pak Wali di Le France. Tapi sebelumnya, Usman menghubungi Alice agar menyiapkan banyak pasukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sampai di lokasi, di luar tampak banyak sekali mobil yang dilengkapi dengan persenjataan. Sesampainya di dalam, nampak Pak Wali sedang berpidato membangkitkan semangat milisinya untuk melakukan sebuah pemberontakan dengan menegakkan paham fasis. Monge mempunyai rencana. Ia mengambil tombol listrik, lalu akan bergabung kerumunan untuk menghentikan aksi mereka dengan ancaman bom badan. Sementara Usman diminta untuk keluar gedung, sembari menunggu kode darinya agar membersihkan semua senjata di kendaraan dan membuangnya ke sungai. Sesaat kemudian Alice datang. Usman lega karena bala bantuan telah datang. Namun tiba-tiba Alice malah menodongnya. Ternyata Alice bagian dari geng Pak Wali. Dengan satset Usman berhasil melawan, kemudian memborgol Alice ke mobil. Sementara di dalam gedung, nenek-nenek mendekati Monge hendak merebut bom badan Monge. Alih-alih ingin menghindari si nenek, malah membuat kabel tombol keluar. Bom palsu pun diketahui. Namun Monge masih membawa pistol sehingga sedikit menghambat geng Pak Wali. Mendengar teriakan Monge, Usman dengan kendaraan langsung menerobos ke dalam gedung, membuat kocar-kacir geng Pak Wali. Komisaris Mercier berusaha menembakinya. Usman kemudian melumpuhkan Mercier dengan memanfaatkan baut yang tercecer. Sekarang fokus untuk menangkap Pak Wali yang mau melarikan diri. Sampai di luar gedung, Pak Wali dibantu Alice yang telah berhasil melepaskan borgolnya. Goran mencoba menghentikan mobil, namun terkena pipa gedung dan terjatuh. Tinggal mengejar Pak Wali dan Alice. Pada suatu persimpangan, hampir saja mereka terkecoh. Melihat mobil Pak Wali di jalur seberang, Usman langsung memotong jalur, melintasi hutan dan peternakan domba, tapi berhasil mengejar Pak Wali. Pak Wali berhenti pada sebuah jembatan. Ia akan mengaktifkan bom yang terpasang di pemukiman imigran Afrika dengan HP-nya. Tapi ternyata di luar jangkauan. Bersamaan dengan itu, mobil Usman datang dan langsung menabraknya. Pak Wali yang masih selamat, kemudian keluar dengan langkah gontai menuju ke pemukiman. Usman dan Monge mengejarnya, tapi terlambat. Ternyata Pak Wali telah berhasil mengaktifkan bomnya secara manual. Melihat waktu ledak hanya 3 menit, Usman dan Monge langsung masuk ke pemukiman, menyuruh semua penghuni untuk keluar karena ada bom aktif. Saat mereka hendak keluar, ternyata waktu habis dan bom pun meledak. Beruntung Usman dan Monge terjatuh pada tumpukan kasur sehingga mereka selamat. Lalu langsung memukul Pak Wali yang saat itu sedang tertawa karena tak tahu jika mereka masih selamat.
Sesaat kemudian polisi datang. Antoine Brunner ditahan dengan dugaan telah bersekongkol dengan penjahat untuk melakukan aksi teror. Film diakhiri dengan menampilkan sebuah demo kepolisian 2.0 dengan wajah pahlawan baru, yaitu François Monge. Terima kasih sudah menyaksikan Movie One. Pastikan untuk klik like, subscribe, dan loncengnya ya kawan. See you next movie.